warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaiza. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Teman, kita bahas soal ulangan akhir semester saya. Bahwa diketahui di slide pertama ada soal 1 dan 2, di slide kedua ada soal ketiga, di slide ketiga ada soal keempat. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng pengertian activity based costing, yaitu salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Selanjutnya, manfaat dari activity based costing untuk membantu perusahaan dalam melakukan analisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus produksi untuk mencapai break-even point atau disebut juga BEP secara akurat. Langsung saja kita jelasin penjelasan soal dua kasus pertama, yaitu BEP dalam unit adalah yang pertama BEP per unit, FC dibagi P dikurang F. FC itu adalah fixed cost atau biaya tetap, sedangkan P price atau harga, V-nya itu variabel. FC-nya yaitu 3 miliar dibagi price harganya 12.500 dibagi variabel 9.500. Jumlahnya hasilnya adalah 1 juta per unit. Kedua, jumlah unit penjualan untuk mencapai laba sebelum pajak sebesar 1.500.000.000 rupiah. Diketahui biaya tetap ditambah laba dibagi price dan variabel, yaitu 3 miliar ditambah 1.500.000.000 rupiah dibagi 12.500 diambil 9.500, yaitu hasilnya ada 1.500.000 per unit. Kita bahas selanjutnya lagi, yaitu penjelasan soal ketiga kasus kedua. Yang pertama ada table absorption costing, yaitu ada biaya bahan baku sebesar 1.050.000 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 2.800.000, dan total BOP 1.750.000 rupiah. Itu hasil dari 2.800.000 dikurang 1.050.000 rupiah, dan harga pokok produknya ada sebesar 5.600.000 rupiah. Hasil dari 5.600.000 rupiah itu dari penjumlahan 1.050.000 rupiah dan 2.800.000 dan 1.750.000, dan hasilnya jadi 5.600.000, dan juga ada harga pokok per unit 160.000 rupiah. Yang kedua ada variable costing. Keterangan biaya bahan baku ada 1.050.000 rupiah, biaya tenaga kerja 2.800.000, BOP variabel 350.000 rupiah, dan harga pokok produknya ada di 4.200.000 rupiah, dan harga pokok per unit 4.200.000 rupiah dibagi 35.000, yaitu hasilnya 120.000 rupiah. Next, penjelasan. Apabila kita menggunakan variabel biaya, maka akan menghasilkan nilai harga pokok produk yang lebih kecil, sehingga akan menimbulkan atau menghasilkan laba yang lebih besar karena pengurang pada HPP lebih kecil. Sedangkan untuk penyerapan biaya menghasilkan nilai harga pokok produk yang lebih besar yang nanti menghasilkan laba lebih kecil apabila dibandingkan dengan yang menggunakan perhitungan biaya variabel.